Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Nur Hardiningsih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang irigasi telinga, di mana tujuan dari irigasi telinga adalah untuk mengeluarkan kotoran dan juga benda asing yang ada di dalam telinga. Kemudian kita masuk ke tahap preinteraksi, di mana pada tahap preinteraksi kita membaca status rekam medis pasien. Kemudian selanjutnya adalah kita mempersiapkan diri kita bahwa nanti kita akan melakukan tindakan irigasi telinga. Kemudian selanjutnya kita menyiapkan alat-alat, di mana alat-alat yang kita gunakan adalah bengkok. Ini nanti kita gunakan untuk menampung air atau cairan yang keluar dari telinga. Kemudian selanjutnya lampu yang nanti bisa kita pasang di area kepala untuk melihat area di dalam telinga. Kemudian selanjutnya alat oximeter. Kemudian di dalam bak instrumen ini berisi sepuit, bisa sepuit 20 atau 50 cc. Kemudian kom untuk menampung cairan air hangat atau NaCl. Kemudian pinset telinga. Kemudian pemilin dan pengayuh telinga dan juga sendok telinga. Kemudian corong telinga. Kemudian selanjutnya kapas dan juga kasa apabila nanti kita gunakan untuk membersihkan area telinga. Kemudian handscoon-nya kita cukup menggunakan handscoon bersih saja karena nanti tindakan kita adalah tindakan dengan prinsip bersih. Kemudian handuk dan juga perlak. Kemudian tetes telinga. Kemudian hand sanitizer dan juga cairan NaCl yang nanti bisa kita ganti dengan cairan air hangat. Kemudian kita melakukan tindakan cuci tangan 6 langkah. Permisi Pak. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya perawat Nur. Hari ini saya akan melakukan tindakan irigasi telinga ya Pak, atau membersihkan telinga Bapak karena telinga Bapak kotor ya Pak ya. Sebelumnya mungkin saya tanyakan dulu, Bapak namanya siapa? Oh, Bapak Rudi ya? Ya, jadi sesuai dengan data rekam medis ya Pak ya. Ya, jadi hari ini saya akan melakukan tindakan irigasi telinga atau membersihkan bagian telinga Bapak karena Bapak di mana tujuannya supaya untuk membersihkan area telinga Bapak karena telinga Bapak kotor ya Pak ya kemarin ya. Kemudian nanti waktu yang saya butuhkan sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Apakah Bapak setuju? Ya, kalau Bapak setuju nanti segala privasi akan saya jaga. Nanti saya akan menutup sampiran ya Pak ya. Sebelum kita mulai, mungkin alangkah baiknya kita berdoa dulu ya Pak ya, agar Bapak senantiasa diberikan kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robbanasi azibil ba'sa isfi antasafi lasifa'an sifa'ukala yugodiru sakoma. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tahap kerja setelah tahap orientasi. Ya, baik Bapak, kita mulai ya tindakan untuk irigasi telinganya. Sebelum kita mulai, kita basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita menggunakan hisrat. Kemudian kita menggunakan handscoon bersih. Kemudian memasang lampu. Ya Bapak, posisinya Bapak bisa duduk ya Pak ya, atau mungkin senyamannya Bapak. Jadi ketika pasien bisa duduk, maka nanti silakan pasien kita dudukkan atau senyamannya pasien. Tetapi jika pasiennya itu masih anak-anak, maka nanti pasiennya bisa dibantu dengan di posisi dudukkan oleh orang tuanya gitu ya, jadi bisa dipangku.
Jadi tidak harus posisi dia duduk sendiri gitu ya untuk anak-anak. Kemudian selanjutnya kita pasang perlak, permisi ya Pak. Dan juga handuk agar nanti baju pasien tidak basah. Kemudian selanjutnya kita pasang bengkok ya pada bagian telinga yang nanti akan kita bersihkan, bisa kanan atau mungkin bisa kiri. Ya, Bapak nanti kalau bisa megang apa ini alatnya ya, bengkok namanya ya, nanti Bapak bisa memegangnya. Ya, kemudian Bapak saya mulai bersihkan ya Pak ya telinganya. Sebelumnya saya cek dulu ya Pak ya. Saya lihat bagian dalam telinganya apakah kotor atau tidak. Oh ya Bapak, itu ada serumennya ya yang agak keras, jadi harus saya bersihkan dulu. Kemudian kita bisa jika di dalamnya ada cairan, mungkin kita bisa menyedot dari bagian dalam telinga, kemudian dibuang di bengkok. Kemudian selanjutnya kita mengambil cairan, yaitu cairan air hangat sebanyak 20 sampai dengan 30 cc yang nanti akan kita masukkan ke dalam area telinganya pasien yang ada kotorannya. Kemudian permisi ya Pak ya, ini saya akan masukkan cairannya, mohon maaf mungkin nanti agak kurang nyaman ya Pak ya. Kemudian ini posisinya agak ditarik bagian atas telinganya agar nanti sejajar dengan lubang dalam telinganya. Kemudian kita masukkan cairan air hangat secara pelan-pelan ke dalam telinga pasien. Kemudian cairan yang nanti mengalir bisa ditampung di dalam bengkok. Jika nanti cairan atau serumen yang ada di dalam telinga pasien itu keras, maka sebelumnya kita berikan dulu tetes telinga biar nanti serumennya yang ada di dalam itu tidak terlalu keras pada saat kita melakukan tindakan irigasi. Kemudian selanjutnya kita keringkan area dalam telinganya dengan menggunakan pinset maupun kapas ya, atau bisa nanti Anda menggunakan kasa. Ini kita bersihkan bagian dalam telinganya. Tindakan ini kita lakukan sampai daerah dalam telinganya benar-benar kering, dan tindakan irigasi juga kita lakukan sampai kotoran yang ada di dalam area telinga itu juga dalam keadaan yang bersih. Kemudian selanjutnya kita keringkan. Jika ada cairan yang mengalir, kemudian selanjutnya kita rapikan alat-alat yang kita gunakan. Ya, itu ya Pak ya, tindakannya sudah selesai ya Pak. Ya, jika nanti di dalam telinganya ada benda asing, maka bisa kita mengambilnya menggunakan pinset telinga dengan posisi ini telinganya agak kita tarik, kemudian selanjutnya nanti akan kita ambil dengan pelan-pelan benda asing yang ada di dalam telinga. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tahap terminasi. Sebelumnya kita cuci tangan dulu 6 langkah.
Ya, baik Bapak, tindakan tadi sudah selesai ya, irigasi telinganya atau membersihkan bagian telinga Bapak. Bagaimana rasanya sekarang? Lebih nyaman ya Pak ya? Ya, tadi Bapak bagus sekali sudah bekerja sama dengan saya sehingga kegiatan kita untuk irigasi telinga bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya, Bapak besok bisa kontrol kembali ya Pak ya, 3 hari lagi nanti silakan Bapak kontrol lagi ke rumah sakit ya Pak ya untuk mengecek keadaan Bapak ya. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan saya permisi ke ruang perawatan ya Pak ya. Selamat pagi Pak. Ya, kemudian tahap selanjutnya adalah tahap dokumentasi, di mana setelah selesai kita melakukan tindakan ke pasien, maka kita akan mendokumentasikan tindakan yang sudah kita lakukan, meliputi hari, tanggal, kemudian jam, kapan kita melakukan tindakan irigasi telinga, kemudian data subjektif, yaitu data yang kita dapatkan dari pasien, yaitu pasien mengatakan apa selama kita melakukan tindakan irigasi telinga. Kemudian data objektif meliputi bagaimana kondisi dalam telinga tadi, kemudian banyaknya dan jumlah cairan yang ada di dalam telinga dan kondisi telinga pasien. Demikian video pembelajaran tentang teknik irigasi telinga. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.